Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 18.36 ya. Ini kita mulai aja. Nah, ini Bu Novi juga udah hadir nih. Selamat malam Bu Novi. Ya, selamat malam Mbak Nani, selamat malam semuanya. Selamat malam, Rotera Novi. Gimana kabar suami? Ya, Semakin sehat ya, semakin baik situasi rumah? ya sudah semakin baik, tapi masih belum negatif, jadi masih Nah, harus nunggu lagi. ya. Kayaknya sekarang itu jadi percakapan ini ya, antar kita Membuka ya, bagaimana kabar percakapan, iya kesehatan. betul. Ya, tapi Mbak Novi Ya, kelihatan ya, ini kok, cerah kok. Semoga ini ya, yang penting ya, jaga jaga ya, kondisi ya orang-orang seputar yang sakit ini ya. ya, betul, betul. Ini soalnya ini saya sudah 12 hari di rumah, ini karantina, ikut karantina. Makan terus berarti. Kalau di rumah kan jadi banyak makan. Iya. Iya, iya, iya. Pokoknya semangat deh, semangat. Iya, iya, semangat. Terima kasih. Terima kasih. Sami-sami. Ini ada PDJ Monggo Hermanto, Mbak Novi. dimulai. Monggo, Iya, silakan. Tadi sudah nyapa beliau kok. Oke, iya. saya mulai ya. Baik, selamat sore begitu ya. Kalau selamat malam nanti bawanya pingin tidur gitu ya. Selamat sore untuk seluruh para peserta webinar hari ini. Terima kasih sudah hadir dan menyempatkan waktunya begitu ya. Kalau biasanya sore-sore di rumah jam segini nih baru pulang kerja gitu ya, baru sampai rumah biasanya nyantai-nyantai, tapi Bapak Ibu dan kakak-kakak sekalian masih menyempatkan diri untuk hadir dan sharing ilmu di webinar kali ini. Kita beri applause bersama buat kita. Terima kasih semuanya. Baik, saya ucapkan selamat datang sekali lagi kepada CP Rotary Club of Surabaya Persada, yaitu Ibu Eni Ambarsari, kemudian IPP Ibu Rosanti, dan juga Pak Abed dan Bu Novi. Oke, nah seperti yang disampaikan sebelumnya, kali ini kita ada di webinar Rise Up After Pandemic Series, begitu ya. Barangkali kalau misalnya ada yang tanya, loh Mbak kok temanya after pandemic sih begitu ya? Apa kita ini udah bebas dari pandemi gitu ya? Sebenarnya ya belum juga sih, apalagi belakangan ini tuh muncul varian baru begitu ya. Jadi bisa dipastikan nggak ada satupun dari kita yang tahu sebenarnya ujungnya pandemi ini kapan, selesainya kapan begitu ya. Saya juga nggak tahu sih kalau di kota-kota lain ya, tapi kalau di Jawa Timur sendiri, beberapa kota itu sudah masuk PPKM level 2. Nah, sebenarnya begini sih, walaupun ini belum berakhir begitu ya, tapi kita itu harapannya jangan panik begitu ya, tapi juga jangan acuh, jadi tetap terapkan prokes dan juga karena kita harus mendukung begitu ya program pemerintah untuk pemerataan vaksin. Sekarang juga ada booster juga dan belakangan sebenarnya sektor ekonomi kita, pendidikan kita itu udah mulai stabil. Jadi harapannya webinar ini hadir itu untuk mempersiapkan kita begitu ya, agar kita tuh punya bekal, soft skill dan juga pengetahuan nih untuk menghadapi masa depan setelah pandemi nanti. Nah, webinar kita hari ini hadir dengan dukungan berbagai pihak, salah satunya adalah Visi Prima Lestari, Authorized Business Center of Tupperware ID and True Life ID Surabaya, kemudian juga ada media partner dari Green Indonesia beserta event Jakarta, Yogyakarta, dan Semarang. Nah, untuk memulai webinar hari ini, saya akan menyampaikan beberapa rules webinar kali ini. Minta tolong Kak Nisa dibantu untuk slide-nya. Ya, bisa di next. Baik, beberapa peraturan webinar yang perlu kita ikuti bersama. Yang pertama, harapannya Bapak Ibu sekalian menggunakan nama lengkap begitu ya, atau nama asli lah, jangan nama samaran begitu ya. Jadi nanti ketika kita misalnya mau berdiskusi, tanya jawab dengan enak, baik dari host maupun juga narasumber itu bisa mengenali. Kemudian untuk menjaga kondusivitas kita, dimohon peserta untuk mematikan tombol audionya atau klik mute begitu ya, agar tidak mengganggu peserta yang lain saat webinar berlangsung. Kemudian untuk yang bertanya apakah slide materi akan dibagikan, nanti juga akan saya sampaikan begitu ya, mohon izin kepada narasumbernya, kalau memang dibagikan nanti akan kita bagikan di grup WA. Nah, bagi yang dari kemarin juga bertanya, apakah dapat sertifikat, Mbak? Gitu ya, dapat jawabannya. Jangan khawatir. Jadi nanti setelah sesi ini berakhir, silahkan Bapak, Ibu, kakak-kakak sekalian cek di kolom chat Zoom kita, karena link feedback akan dibagikan di sana.
di mana setelah Bapak Ibu mengisi link feedback tersebut, otomatis sertifikat akan terkirim di email masing-masing Bapak Ibu. Nah, kemudian soal tanya jawab. Nantinya jika selama materi berlangsung, kemudian udah kepikiran nih, ada pertanyaan tiba-tiba, nggak apa-apa, silahkan langsung ditulis di kolom chat aja, nanti akan dibacakan oleh host setelah penyampaian materi selesai dan memasuki sesi tanya jawab. Kemudian nanti juga akan ada sesi foto bersama begitu ya, yang biasanya ditunggu-tunggu. Jadi nanti jangan lupa nanti untuk di akhir sesi kita on cam semua kalau bisa begitu ya, untuk mengabadikan momen hari ini. Oke, boleh di next. Nah, buat kalian semua yang kepo magnet solusi integra itu apa, MSI_alpha itu apa, silahkan aja ya, kita berkoneksi begitu ya. Kita ada di Instagram dengan nama akun magnet solusi integra dan juga MSI_alpha. Di sana ada pengembangan diri dan karir baik untuk kalangan profesional maupun anak mudanya. Silahkan di-follow. Next. Kita juga hadir di YouTube dengan nama yang sama, Magnet Solusi Integra. Di dalamnya terdapat banyak sekali video yang bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian yang mungkin juga mendukung pengembangan karir. Silakan di-subscribe, ditonton, dan jangan lupa di-like dan share. Next. Nah, kita juga ada di Facebook dengan nama yang sama, yaitu Magnet Solusi Integra. Oke, boleh di next. Nah, saat ini kalau MSI sendiri itu menyediakan pelatihan dan sertifikasi BNSP. Kalau yang terbaru kita juga ada program tes psikologi online, jadi buat Bapak Ibu sekalian yang mau mapping karyawan nih, kebetulan banget ini efektif, efisien, dan juga hasilnya pasti akurat begitu ya. Dan juga ada berbagai macam pelatihan sertifikasi BNSP, dari mulai PR, administrasi perkantoran atau sekretaris. Next. Ada MSDM, K3, TOT, dan juga banyak sekali pelatihan lainnya. Next. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang misalnya mau tahu nih tentang cara berkomunitas, begitu ya, menambah skill di komunikasi, dan juga menambah skill untuk berkomunitas itu gimana sih, kepoin apa sih? Nah, bisa nih langsung meluncur ke Rotary Club of Surabaya Persada di akun Instagramnya Rotary_Super, maupun mengikuti berbagai macam kegiatan di akun Rotary yang lainnya. Next. Nah, webinar hari ini kita mengangkat tema, temanya ini judulnya agak sedikit apa ya. Kalau kita mungkin sudah familiar, begitu ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian. Cuma kalau rekan-rekan MS ini, gitu ya. Begitupun mungkin dari rekan-rekan Rotary Club kayaknya nggak asing deh dengan judul ini, begitu ya. It's my dream must not her, begitu ya. Ini lagi booming banget di layangan putus, dan ini kita jadikan topik hari ini nih. Kita mengangkat bisnis untung waktu pandemi. It's my dream must not her lah itu. Gimana ya nanti bisnis untung saat pandemi, kita bahas hari ini. Ini adalah webinar terakhir di series ini, tapi Bapak Ibu jangan khawatir, kita akan ada terus webinar, jadi ikutin terus aja official account-nya baik dari MSI, MSI Alpha maupun juga Rotary Club of Surabaya Persada. Oke, next. Nah, langsung saja kita akan mulai webinar hari ini. Sebelum itu saya bisa izin begitu ya, memperkenalkan dulu untuk speaker kita hari ini atau narasumber kita begitu ya. Beliau adalah Bapak David Setiawan begitu ya, dengan educational background-nya dimulai dari St. Joseph High School Malang, kemudian menempuh juga di Jakarta Institute of Art, Film and Television Faculty, dan juga di Erlangga University Surabaya Psychology. Untuk pengalaman bekerjanya, nah ini ya, ini sudah apa ya, bisa diakui expert begitu ya, rata-rata di bidang business coaching dan juga marketing, dimulai dari branding and marketing consultant di PT Krea Cipta Cemerlang, kemudian juga entrepreneur in residence lecturer in Ciputra University Surabaya. Beliau juga merupakan founder and director of marketing Mena Cookies, dan juga Presiden Director and Business Consultant di PT Konsultan Indonesia Cemerlang. Beberapa tadi sempat saya baca CV-nya dari Pak David juga begitu ya. Ternyata klien yang ditangani itu ini loh, nama brandnya itu udah nggak asing di telinga kita ya. Kayak ada Cleo, kemudian ada Igors, ada Mimapan gitu ya. Dan Tongji juga banyak brand-brand lainnya. Jadi saya antusias banget nih. Kita bakalan ngulik ilmu yang bermanfaat banget untuk sukses di dunia bisnis, apalagi di momen pandemi. Oke, selanjutnya saya serahkan deh forum hari ini ke
Pak David. Silakan Pak David. Baik, selamat malam semuanya. Ya, terima kasih untuk sambutannya ya. Terima kasih juga untuk rekan-rekan dari Rotary Surabaya ya. Dalam hal ini yang saya kenal adalah Pak Abed ya. Yang lainnya baru saya kenal, jadi selamat malam, salam kenal semuanya. Juga untuk teman-teman dari MSI, salam kenal juga ya. Saya percaya bahwa setiap pertemuan itu pasti ada manfaatnya gitu ya. Nah, semoga juga malam hari ini sharing lah ya, lebih tepatnya sharing saya hari ini bisa bermanfaat juga gitu ya, memberikan inspirasi dan juga mewujudkan mimpi bersama gitu ya. Jadi not only it's my dream gitu ya, tapi benar-benar dreamnya bisa jadi kenyataan gitu ya. Nah, izinkan saya mau share screen ya. Oke, baik. Buat teman-teman semua yang sudah membaca judulnya, memang membaca judulnya ini kan saya ingin tahu sih berapa banyak dari Bapak Ibu dan rekan-rekan ini sudah menonton series ini. Boleh di chat siapa yang sudah nonton? Atau mungkin ada yang mau angkat tangan, kasih love, anything ya. Oke, Bu Novi udah nonton ya. Oke, ada lagi teman-teman yang lain yang mungkin sudah nonton? Ini sebuah series lokal ya, kita tahu ini lokal dan heboh sekali di Indonesia, bahkan ini masuk dalam satu kategori yang paling laris lah ya, apalagi di masa pandemi di mana orang-orang punya banyak waktu, akhirnya banyak nonton film ini. Nah, saya nggak pengen cerita filmnya karena sebetulnya saya sendiri itu sebenarnya nggak nonton Bapak Ibu, cuman karena muncul terus setiap hari di Instagram dan TikTok, akhirnya tuh saya jadi ngerti sebenarnya ceritanya soal apa gitu. Padahal awalnya tuh saya tidak berniat untuk menonton, tapi tiap hari muncul selalu di feed saya. Ya, sampai ini saya cari tahu dan ternyata saya baru tahu kalau ini ternyata diangkat dari kisah nyata dan sebagainya dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu ada 3 tokoh di sana yang kita tahu namanya ada Kinan, istri yang sangat kuat gitu ya. Terus kemudian punya suami namanya Mas Aris yang tiba-tiba kepincut sama wanita lain yang namanya Lydia. Oke. Dan itu situasi yang Mbak Kinan itu hadapi gitu kan. Anggaplah sekarang kita juga menghadapi situasi yang sama tapi dalam konteks bisnis. Ya. Anggaplah ya, Anda punya bisnis yang Anda banggakan selama ini. Ya. Tiba-tiba ada sesosok mungkin bukan sesosok ya, tapi ada tiba-tiba ada waktu di mana pandemi itu datang dan mengakibatkan ya bisnis yang Anda cintai itu mau tidak mau itu terdampak. Ya. Mungkin hal yang sama seperti Mbak Kinan gitu kan, yang punya suami yang sebegitunya dia banggakan gitu kan. Itu sama seperti mungkin kita punya bisnis yang kita banggakan, tapi tiba-tiba ya kok nelalah gitu ya istilahnya, ada pandemi yang mau tidak mau itu sangat berpengaruh terhadap bisnis Anda. Ya. Dan mau tidak mau, akhirnya Anda harus berhadapan dengan yang namanya pandemi itu. Ya. Tahun 2020, 2 tahun yang lalu, pada saat bulan April ataupun Mei, banyak masih orang yang tidak percaya atau tidak terima mungkin lebih tepatnya bahwa ada yang namanya pandemi. Pandemi itu ternyata berpengaruh terhadap seluruh kehidupannya kita. Karena tidak terjadi di satu tempat. Ini pertama kalinya pandemi itu terjadi di seluruh dunia. Ya, akibatnya yang semua orang itu mengalami seperti itu. Dan yang menarik memang dalam ceritanya Layangan Putus itu tadi, ya si Mbak Kinan ini mau tidak mau akhirnya dia harus menerima kenyataan bahwa ada orang lain yang mengganggu, ada orang lain yang benar-benar mengintervensi kehidupannya sehingga dia harus berhadapan dengan dia. Ya, dan inilah sebetulnya yang terjadi dengan kita kan. Kita mau tidak mau harus berhadapan dengan yang namanya pandemi. Kita harus, bahkan sekarang kita harus hidup berdampingan dengan pandemi. Gitu ya.
atau istilahnya berdamai bahwa ternyata memang ada nih yang namanya COVID gitu. Nggak bisa lagi kita hanya sekedar menampik ya bahwa COVID itu tidak ada dan sebagainya, tidak bisa. Kita harus hidup berdampingan dengan pandemi. Lalu bagaimana? Nah, itu kan sebenarnya pertanyaannya. Lalu bagaimana saya harus bisa menghadapi yang namanya pandemi ini? Nah, teman-teman semua, dalam bahasa Mandarin ya ada yang istilahnya bahasa Mandarin krisis ya. Ini kan kita semua menghadapi krisis ya kan. Krisis itu dalam bahasa Mandarinnya itu ada 2 huruf gitu ya, Wei dan Qi. Ternyata dalam krisis itu selalu ada yang bahaya, Wei-nya ya, Wei Xian. Ada yang namanya Qi atau itu opportunity ya, atau peluang. Dan krisis sebetulnya adalah energi besar untuk perubahan. Yang dulunya mungkin kita tidak berpikir harus berubah, tetapi mau tidak mau ketika pandemi yang terjadi krisis, mau tidak mau kita harus berubah. Ya. Dan saya masih ingat di waktu pandemi awal-awal ya, pada saat PPKM atau lockdown, pertama kalinya saya lihat langit Jakarta itu sangat cerah gitu ya. Biasanya lihat asap sana sini, tapi pertama kalinya itu benar-benar melihat langit Jakarta itu begitu cerah gitu. Seperti bumi kita itu lagi di reset gitu ya, lagi dibuat istirahat karena sudah mungkin terlalu banyak hal-hal yang merusak bumi lah, atau kita tuh kerja terlalu keras, tapi tiba-tiba di waktu itu momentumnya semuanya harus diam, tidak bisa ngapa-ngapain karena pandeminya terjadi di seluruh dunia. Nah, otomatis kita harus berubah. Ya, otomatis harus berubah. Nah, saya mau cerita tentang ini ada satu produk ya, namanya Nutella. Ya, udah pada tahu semua pasti ya, kalau yang rasanya kita makan apa aja? Terang bulan atau martabak manis itu kan. Nah, kalau ada Nutellanya, sebegitu menggiurkannya gitu kan. Semua produk beberapa tahun yang lalu itu pakai Nutella. Nah, seberapa banyak dari yang kita yang tahu bahwa Nutella itu sebetulnya juga produk hasil dari krisis. Ceritanya ya, pada saat Perang Dunia Kedua, otomatis karena perang ya, pasti bahan-bahan itu menjadi langka. Dan Nutella ini sebetulnya produsennya adalah Ferrero, yang dia juga memproduksi Ferrero Rocher, kalau Bapak Ibu tahu. Dia produsen coklat. Ya. Tapi pada waktu itu perang, makanya yang terjadi kemudian adalah bahan baku coklat itu susah banget. Mulailah si Ferrero ini berpikir, berputar otak, terus gimana dong kalau saya dalam masa krisis seperti ini tidak ada bahan baku coklat yang banyak, terus saya harus jualan apa? Singkat cerita, dia menyadari bahwa orang di Amerika itu ternyata juga sangat suka yang namanya peanut butter atau selai kacang. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia mencampur coklat dengan peanut butter dan jadilah Nutella. Karena pasokan coklat itu sebegitu langkanya, ya, akhirnya dia berputar otak gimana caranya supaya menjadikan satu produk yang cost-nya lebih murah gitu ya, dan bisa dinikmati oleh masyarakat Amerika waktu itu. Muncullah yang namanya Nutella. Dan pada waktu di launching, akhirnya produk ini menjadi boom dan kita tahu sampai saat ini. Bahkan kita bisa menikmati di Indonesia. Nah, ini adalah salah satu cerita aja gitu, bahwa krisis itu adalah satu energi untuk merubah. Bahkan perubahan itu tidak selalu negatif, teman-teman semua, karena perubahan itu bisa perubahan yang positif. Kalau kita mau ya dengan tenang melihat peluangnya berarti ada di mana. Nah, ini salah satu contoh kasusnya. Ya. Nah, welcome to new normal. Ya, welcome to new normal ya, karena ini adalah zamannya memang ya, dimana memang kita harus hidup berdamai dan berdampingan ya dengan yang namanya COVID atau pandemi. Welcome to new normal karena semuanya kita sekarang sudah normal yang baru ya kan, bahkan seminar seperti ini aja sudah hal yang sangat normal kan. Kalau dulu yang namanya seminar ya sewa gedung gitu ya, di hotel atau convention hall dan sebagainya. Tapi kalau sekarang di online gitu. Bahkan saya sekarang malah tidak malah tambah
berkurang jam meetingnya gitu ya, karena jam meeting di Zoom bisa berlanjut terus tuh. Setiap jam kayaknya ada lagi dan ada lagi dan ada lagi. Tapi itu new normalnya kita. Ya, itu new normalnya kita. Tapi yang menarik adalah dengan new normal itu sebenarnya kita itu jadi punya kesempatan yang sama. Same chance, same opportunity sebenarnya. Ya. Di mana dulunya mungkin perusahaan-perusahaan besar yang berjaya, yang hanya mereka yang menguasai pasar. Tetapi sekarang enggak. Bisnis bermunculan di mana-mana. Ya, sejak tahun 2020, 2021, saya melihat angka pertumbuhan seseorang yang menjadi entrepreneur itu meledak luar biasa. Ya, bisnis tiba-tiba yang dulunya cuma ada di gedung-gedung perkantoran gitu ya, atau di wilayah-wilayah yang komersial, kawasan niaga, enggak, sekarang semua rumah jadi tempat bisnis. Ya kan? Semua rumah bisa memproduksi sesuatu dan menjual. Ya. Bahkan di perumahan saya sendiri tiba-tiba titik atau di layanan GoFood ataupun GrabFood itu tiba-tiba jadi banyak sekali gitu. Karena semua ibu bisa menjual ini dan itu dan sebagainya. Jadi sebenarnya pandemi itu membuat semua orang punya kesempatan yang sama. Ya, kesempatannya sama. Tergantung bagaimana kita menyingkapi. Apakah kita bisa mengambil atau meraih kesempatan itu. Ya. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Ada 5 hal paling tidak yang saya tangkap gitu ya. New normal apa yang terjadi? 1, kita bukan WFH lagi sebenarnya. Sekarang WFA, anywhere. Semua jadi tempat kerja. Benar nggak? Di hotel jadi tempat kerja, ya kan? Bahkan sekarang itu sudah ada hotel-hotel yang menjual kamarnya itu untuk tempat kerja. Itu co-working space di mana-mana. Bahkan nanti saya cerita gitu ya, ada satu minimarket yang tiba-tiba membuat co-working space sekarang. Ya, karena mereka sadar orang bisa bekerja dimanapun. Orang sekarang mulai menyadari bahwa ternyata kerjaan itu bisa remote ya, bisa dilakukan secara online, tidak harus ketemu di kantor. Nah, ketika orang semuanya work from anywhere, apa yang muncul? Orang pengen kerja yang nyaman. Nah, tinggal dipikirkan, berarti kenapa kok tiba-tiba ada yang membuat co-working space? Ya, bukan lagi di kantor yang sekat-sekatnya banyak gitu ya, seolah-olah itu rasanya bosen udah kerja bisa dimanapun sekarang. Ya. Orang pada prinsipnya adalah orang pengen kerja dengan nyaman, dengan suasananya nyaman dan sebagainya. Makanya salah satu pulau yang kemudian jadi sasaran di mana orang itu pengen menikmati hidup sambil bekerja adalah Pulau Bali. Makanya co-working space di Bali itu salah satu yang berhasil gitu ya, yang sukses. Oke, saya lanjutkan lagi. Kemudian apa? Rumah jadi pusat semua aktivitas. Ya kan? Mau sekolah ya di rumah, mau kerja ya di rumah, dan sebagainya. Maka orang sekarang butuh gimana caranya membuat semua itu jadi efektif dan efisien. Gimana caranya supaya rumah saya itu bisa dipakai untuk segala hal. Bahkan orang mulai berpikir, kalau gitu nggak perlu deh kamu belanja sayur keluar, saya aja yang datang ke rumahmu. Ya, itu kan muncullah aplikasi-aplikasi yang menjual sayur-sayuran dan sebagainya. Nonton film sekarang nggak perlu ke bioskop, ya sudah ada di mana? Di aplikasi, lewat handphone, lewat smart TV. Semuanya itu pokoknya solusi yang ada di rumah. Semuanya menyediakan solusi untuk bagaimana Anda tetap bisa menikmati semua aktivitas di rumah. Terus kemudian apa lagi? E-commerce, e-service, ya kan? Semua layanan serba online sekarang. Bahkan orang tua saya yang usianya sudah hampir 60 tahun, sekarang sudah fasih sekali sekarang ya. Pencet sini, pencet sana gitu kan. Dulu selalu anaknya yang disuruh. Pesenin dong lewat Shopee, Tokped, Lazada, apa dan sebagainya. Sekarang enggak, mereka sendiri udah bisa pilih-pilih sendiri gitu. Bahkan bisa cari cara untuk gimana caranya bebas ongkir. Nah, mereka sudah bisa berpikir seperti itu. Kenapa? Karena memang digital sudah sebegitunya. Ya. Dan ingat teman-teman bahwa high tech juga butuh high touch. Ya, tidak bisa hanya teknologi. Ternyata orang semakin high tech itu semakin butuh perhatian yang lebih ternyata. Makanya ya, kalau ada konsumen yang chatting kita dan tidak dibalas dalam waktu menit,
ya 5 menit aja nggak dibalas apa? Sudah demanding ya kan, bisa marah-marah. Kenapa? Karena orang merasa butuh diperhatikan. Dibaca nggak sih WA saya gitu kan? Dibaca nggak sih chat saya gitu? Kenapa? Karena semakin high tech orang itu butuh demandnya semakin kuat, high touch-nya itu, sentuhan manusianya tetap dibutuhkan. Ya. Terus kemudian ya sekarang serba hygiene ya kan, self care. Gimana caranya di rumah itu tetap bisa sehat. Wah, skincare benar-benar bertebaran di mana-mana. Ya kan? Terus layanan swab pun bisa di rumah, apa dan sebagainya. Makanan sehat, catering sehat, sayur-sayuran yang organik, sayur-sayuran hidroponik, semuanya lagi bertebaran di mana-mana. Kenapa? Karena orang sekarang semakin tahu bahwa saya harus menjaga kebersihan dan bagaimana saya merawat diri saya sendiri. Ya. Jadi orang itu tetap butuh sehat dan produktif. Ya, itu. Dan ya otomatis, sorry. Ini yang terakhir. Ya. Saya lanjut aja. Yang terakhir adalah community influence. Ya. Sekarang semua orang itu dipengaruhi oleh siapa? Komunitasnya. Ya, sama seperti hari ini, ketika saya bisa punya kesempatan berbicara dengan Bapak Ibu sekalian, hari ini terjadi karena saya tahu bahwa itu pengaruh komunitas juga gitu. Komunitas untuk saling bertumbuh, komunitas untuk saling sharing gitu kan. Dan makanya sekarang ada istilah key of leader di komunitas, yaitu orang-orang yang punya kemampuan menginfluence orang lain. Makanya sekarang yang namanya influencer secara online itu sangat diminati Bapak Ibu ya untuk menjual produknya. Karena kita tahu kita sudah bosan dengan iklan gitu. Tapi kalau ada komunitas kita ya yang merekomendasikan sesuatu, kita pasti akan lebih percaya dibandingkan kalau kita melihat iklan. Ya. So kurang lebih ada 5 hal ini sebetulnya yang terjadi. Inilah new normal. Dan bahkan ke depan pun saya juga tidak terlalu yakin bahwa kita akan langsung semuanya itu bakal offline. Ya, bakal ada orang-orang tertentu yang tetap senang dengan online. Ya, bakal ada hybrid ya. Kalau istilah sekolah itu kan hybrid kan, ada yang tetap di offline, ada di online dan sebagainya. Dan bisa jadi kebiasaan itu bakal terjadi terus ke depan. Nah, akibatnya ya teman-teman, apa sih insight-nya yang terjadi sekarang? Ya, otomatis kita butuh sesuatu yang berbeda. Ya, Prof. Renald Kasali pun sempat sharing. Ya, di era new normal kita butuh kecerdasan yang berbeda. Ya, kecerdasan teknologi, terus kemudian kecerdasan kontekstual. Akhirnya mengerti konteks apa yang sedang terjadi saat ini, gitu ya. Terus juga sosial emosionalnya, nah itu penting juga, ya kan. Terus generatif artinya bisa memproduksi, menciptakan sesuatu lagi, apalagi ya yang kita bisa lakukan. Nah itu generatif. Terus kemudian eksploratif transformasional, artinya apa? Terus mau berubah dan explore aja. Belum cocok nggak apa-apa, coba lagi, dirubah lagi. Kalau belum pas bisnisnya nggak apa-apa, dicocokin lagi. Ya, sama seperti dulu Bapak Ibu kalau tahu Gojek pun tidak awalnya bukan dari aplikasi kan. Awalnya Gojek itu call center. Semua orang itu harus telepon gitu. Terus nanti dari telepon janjian, dijemput di mana ya? Nah, itu Gojek awalnya seperti itu. Tetapi karena Gojek akhirnya mengerti bahwa semua orang itu pakai smartphone dan sebagainya, akhirnya dieksplorasi, mengalami transformasi. Akhirnya buatlah yang namanya aplikasi gitu kan. Dengan aplikasi akhirnya orang-orang lebih mudah memesan Gojek, terus kemudian dieksplorasi lagi, apalagi ditambahin GoFood, GoSend, Go yang lain itu. Itu karena terus berkembang dan melakukan eksplorasi. Dan yang terakhir jangan lupa ya, semakin high tech orang butuh high touch ya, kecerdasan moral itu sangat penting. Ya, karena hari-hari ini kalau kita nggak punya kecerdasan moral bahaya sekali. Ya, karena semuanya serba terbuka. Oke. Nah, saya mau kasih beberapa insight Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi satu pencerahan gitu ya. Apa yang terjadi saat ini? Bisnis itu menjadi semakin personal Bapak Ibu.
ya. Tiba-tiba sekarang semua founder, semua orang-orang ya ini para crazy rich dan sebagainya, mereka mulai keluar. Ya, mereka mulai bercerita bagaimana bisnisnya mereka. Karena bisnis itu menjadi semakin personal. Kalau dulu bisnis itu kan seolah-olah kan sesuatu yang oh ya itu sistem gede dan sebagainya. Bahkan kita sendiri belum tentu tahu gitu kan, direkturnya siapa, foundernya siapa. Tapi sekarang tidak. Bisnis itu menjadi semakin personal dan orang semakin dekat, merasa dekat karena ada orang-orang yang mereka tahu oh ternyata ini toh di balik cerita suksesnya siapa dan sebagainya. Ya. Terus kemudian apa? Kompetensi. Kompetensi itu menjadi sangat penting sekarang. Ya kan? Ini si Eka Gustiwana, dia seorang komposer dan sebagainya. Ya, YouTube-nya luar biasa. Ya. Terus kita tahu Ernest Prakasa seorang sutradara ya kan. Awalnya dia seorang stand up comedian. Ada Chef Arnold ya, Master Chef. Semuanya orang sekarang itu kembali kepada apa ya kompetensi saya, apa yang saya bisa gitu. Apa yang bisa saya lakukan. Ya. Inilah yang kalau dulu mungkin pemain musik mungkin cuma berpikir waduh saya kayak rasanya cuma bisa mengajar atau apa gitu ya. Tapi sekarang pemain musik nggak bisa semuanya. Bahkan dia bisa buat channel di YouTube gitu kan atau lewat sosial media, dia bisa bermain musik, banyak orang yang suka, bahkan dia bisa membuat jingle, bisa apapun. Kompetensi itu menjadi sangat-sangat esensi, Bapak Ibu. Jadi cari benar-benar apa sebenarnya kompetensi saya. Ya. Dan jangan lupa Bapak Ibu, ya, yang namanya pasar atau market itu connect dengan apa? Dengan ceritanya. Ya, makanya layangan putus itu menjadi sangat fenomenal karena apa? Karena ceritanya. Semakin otentik ceritanya, ya, dan semakin menginspirasi ceritanya, orang-orang akan semakin connect, orang-orang akan semakin engage. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu saya bukan siapa-siapa Pak, mungkin background saya juga mungkin bukan yang bagus apa dan sebagainya. It's okay. Kita bisa datang dari manapun gitu. Ya. Orang kan nggak kenal saya, no problem. Nanti orang akan kenal Anda. Lewat cerita Anda orang akan banyak yang terinspirasi juga. Ya. So otentisitas kita, cerita kita itu yang akan membuat orang banyak akan connect. Ya. Dan juga, nah ini, ya sudah ada banyak sekarang perusahaan yang sudah mulai berubah. Kenapa? Karena awalnya dari direkturnya atau foundernya yang punya value atau nilai-nilai, belief, apa yang dia percayai gitu ya. Nah sekarang itu sudah jadi budaya perusahaan, bukan hanya budaya pribadi. Apa yang dia percaya itu sudah jadi harus dipercaya oleh semua orang yang ada di dalam perusahaannya. Ya. Kenapa kok Gojek itu bisa sebegitu besarnya? Karena apa yang dipercaya oleh Nadiem awalnya itu menjadi hal yang dipercaya oleh semua orang yang ada di Gojek. Nah itu yang harusnya terjadi juga di setiap bisnisnya kita. Kenapa saya membuat bisnis ini misalnya? Ya berarti setiap karyawan kita harus juga mempercayai apa yang kita percaya. Ya. Makanya di Google pun itu ada istilah Googliness gitu ya. Kamu sudah cukup Google atau enggak gitu, istilahnya itu Googliness gitu. Nah itu menarik Bapak Ibu, ya. Ini yang harusnya memang menjadi satu nilai, satu value yang bisa kita kembangkan di setiap perusahaan kita atau bisnis kita. Ya. Nah, oke. Bagaimana dengan bisnis? Apa kaitannya dengan bisnis gitu ya? Apa insight-insight tadi itu apa hubungannya dengan bisnis? Nah, kalau kita bicara bisnis sebetulnya Bapak Ibu, sebenarnya ujung-ujungnya akan mengakar kepada dua hal. Ya. Satu, bagaimana kita bisa memberikan value atau nilai ya kepada konsumen kita. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita manage atau mengelola semua prosesnya ya supaya tetap kita bisa memberikan nilai. Artinya gini, nilai kita atau apa yang kita tawarkan itu harus bold, harus kelihatan, harus itu karakternya kuat gitu ya. Dan tapi harus diimbangi, harus dibuat balance dengan apa? Semua proses yang membuat kita bisa tetap bold. Oke.
Oke, saya pelan-pelan di sini ya. Nanti saya kasih contoh supaya kita bisa paham. Bisnis pada prinsipnya adalah bagaimana kita bisa memberikan nilai atau value kepada konsumen atau kepada pasar, ya. Dan yang kedua adalah bagaimana kita bisa memanage semuanya, semua hal, semua prosesnya, ya, supaya kita bisa tetap bold, supaya kita bisa memberikan nilai-nilai itu kepada konsumen kita. Oke, saya akan masuk kepada contoh supaya kita bisa paham dengan gampang, ya. Contohnya nih, nah kita udah tahu semua lah ya, ini namanya Gojek. Gojek itu apa sih nilai yang dia berikan kepada kita? Gojek itu kan sebenarnya perusahaan teknologi, ya kan, yang berhasil mengubah industri logistik dan transportasi, ya kan, jadi solusi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Benar ya Bapak Ibu ya? Kan sebetulnya kan Gojek ini kan sebenarnya industrinya kan industri logistik dan transportasi kan, mengantarkan barang atau orang dari satu titik ke tempat lain. Kan sebenarnya sesimpel itu sebenarnya bisnisnya. Tetapi dengan teknologi ya, dia bisa menjadi solusi kita untuk kebutuhan kita sehari-hari. Itu nilai atau value yang diberikan oleh Gojek kepada kita. Nah, tetapi nilai itu tidak akan sampai kepada konsumen kalau kita tidak seimbangkan, kita tidak balancekan. Dengan apa? Ya, aplikasinya harus user friendly, harus gampang, ya. Harus bisa digunakan oleh siapa? Ayah dan ibu saya gitu, yang usianya sudah lanjut. Artinya mereka pun harus bisa menggunakan Gojek itu dengan gampang. Kenapa? Karena ini solusi sehari-hari. Kalau aplikasinya ribet nggak jadi solusi sehari-hari, gitu kan? Bikin bete sehari-hari, iya gitu kan. Tapi ini kan aplikasi yang user friendly, harus user friendly. Terus kalau ini aplikasi, otomatis customer service-nya juga harus bagus. Kenapa? Karena kalau online kita tidak tahu kalau ada sesuatu, ini saya harus ngadu kemana, gitu kan? Saya harus ngomong sama siapa. Jadi customer service-nya juga harus bagus. Kemudian apa? Sistem pembayarannya yang juga harus terpercaya, gitu kan? Ada lisensi OJK-nya nggak? Nah, kan begitu. Nah, jadi apa yang ingin kita bagikan atau apa yang kita pengen deliver atau yang kita pengen berikan kepada konsumen kita harus dibuat balance juga gitu. Ya, proses-prosesnya juga harus dipikirkan. Bagaimana supaya layanan kita itu tetap profesional, supaya kita bisa tetap bold. Jadi ini prinsip bold tapi harus balance. Ya, bold itu sesuatu yang kuat, yang kelihatan, tapi kita juga harus bisa membalancekan, ya, menyeimbangkan dengan semua proses supaya kita bisa tetap bold. Saya kasih contoh yang lain. Nah ini, Solaria, ya pasti Bapak Ibu sudah tahu, gitu ya. Kurang lebihnya mungkin di Indonesia ini sudah ada 300 outlet mungkin, ya mungkin lebih mungkin. Ya. Ini salah satu brand yang saya salut gitu ya, karena ini asli Indonesia, ya. Dan setahu saya ini juga bukan di franchise, Bapak Ibu. Nah, ada beberapa orang selalu ngomong sama saya, sebenarnya Solaria itu ya kalau makanannya ya biasa aja sih gitu. Bukan nggak enak tapi ya biasa aja. Kok bisa ya sampai ratusan outlet? Nah, saya sempat merenungkan ini tuh beberapa tahun Bapak Ibu. Iya ya, kok bisa ya Solaria ini bisa berkembang dengan begitu pesatnya. Selain memang saya tahu bahwa standarisasinya luar biasa. Ya, saya makan di Solaria yang satu dengan yang lain rasanya standar. Ya, rasanya itu maksudnya itu tidak berubah gitu. Jadi dimanapun saya pasti tahu saya dapat standar kualitas yang sama kalau makan di Solaria. Barulah saya mengerti bahwa konsepnya Solaria itu adalah menyajikan apa sih? All time favorite menu. Ya. Menu-menu yang favorit sepanjang masa, yang semua orang itu bakal suka. Itu sebenarnya yang diberikan oleh si Solaria dengan standarisasinya yang sangat profesional. Ya. Kita tahu menu-menunya, kita tahu rasanya, dan dimanapun kita mau makan di Jakarta, di Surabaya, mungkin di Bandung, atau di Tangerang, dan sebagainya, rasanya akan sama. Itu adalah value yang ingin disampaikan atau ingin di-deliver, yang diberikan kepada konsumen. Otomatis, nah harus dibalancekan juga kan, bagaimana sistemnya, harganya,
ya kan, harus memang tersebar di mana-mana. Berarti semuanya harus distandarisasi dengan profesional, dengan tepat sebagainya. Nah, ini ternyata setelah saya melihat banyak bisnis yang tetap bisa bukan hanya survive, tapi bisa memenangkan pasar. Akhirnya saya mengerti, iya, mereka ada sesuatu yang bold di dalam bisnisnya mereka. Ada nilai-nilai, ada value yang sangat kuat yang ingin diberikan kepada konsumennya. Tetapi tidak hanya bold, mereka juga harus balance. Artinya prosesnya untuk menjadikan mereka itu tetap bold, itu benar-benar dijaga, Bapak Ibu. Ya, kita boleh punya makanan yang sangat enak gitu. Tapi kalau nggak balance, artinya kebersihannya nggak dijaga gitu kan, makanannya tidak tiba-tiba gampang basi atau apa, ya tidak bisa. Kalau misalnya tadi kita bicara Gojek gitu ya, wah aplikasinya keren dan sebagainya, tapi customer service-nya jelek, kita juga pasti males, ya kan? Kita nggak akan menggunakan aplikasi Gojek. Nah, kira-kira bold and balance apa Bapak Ibu yang kita punya, yang seharusnya itu juga dipunyai oleh bisnis kita? Ya, itu pertanyaannya sebetulnya. Ya. Jadi prinsip atau wisdomnya bisnis itu sebenarnya harus bold supaya kita itu kelihatan, supaya orang itu bisa ngerti apa yang kita berikan, tetapi juga harus balance at the same time. Ya, di waktu yang sama itu juga harus dibalancingkan, gitu, diseimbangkan dengan profesionalisme, diseimbangkan dengan manajemen yang bagus. Ya. Nah kan pertanyaannya terus gimana Pak caranya saya sudah bisa jadi bold gitu kan? Gimana caranya bisnis saya itu bisa jadi bold? Saya akan analogikan dengan orang, mungkin akan lebih gampang gitu ya. Bold itu artinya apa sih? Otentik, asli, tulen, unik. Ya. Tiap kita itu kan yang ada di sini ada puluhan orang, ini kan ada 61 totalnya di sini. Ini kan kita itu kan unik, ya kan? Kita ini berbeda dengan satu dengan yang lain. Sebenarnya itulah boldnya kita, keunikannya kita itu ya seperti ini gitu. Jadi otentik. Nah, ini orang-orang yang buat saya itu ini bold banget gitu. Ya. Yang kiri atas Bapak Ibu pasti udah tahu kan, ya beberapa tahun yang lalu membuat fenomena gitu kan di YouTube, miliaran orang melihat si Psy itu Gangnam Style. Kenapa kok dia bold? Karena di saat dimana Korea itu sangat cantik gitu kan, Korea itu kan cantik sekali gitu kan, cewek-ceweknya cantik gitu kan, cowok-cowoknya juga cantik gitu kan. Tiba-tiba ada cowok Korea yang gendut gitu kan, yang narinya aneh-aneh gitu kan, berani, yes Pak Andi thank you, berani menonjol, ya tiba-tiba ini berbeda sekali gitu kan. Nah yang namanya Psy, dan dia berhasil membuat fenomena di online, miliaran orang menonton, bahkan dia diundang ke seluruh dunia hanya untuk nyanyi Gangnam Style, ya, yang lompat-lompat kayak naik kuda itu kan. Terus siapa lagi? Ada Ibu Sri Mulyani, ya, ini juga yang sangat menginspirasi. Kemudian kalau yang di kiri bawah itu, ini seorang cancer survivor, ya, dari Surabaya, ya, namanya Nadia Valeri, ya. Saya juga sangat terinspirasi dengan kisah hidupnya. Dia membagikan ceritanya, ya, dia dengan bold, dia tidak menutupi bahwa dia seorang pengidap kanker, enggak. Tapi sekarang kita mengerti bagaimana seseorang yang masih sangat muda berjuang dengan hidupnya dan kemudian menginspirasi banyak orang. Nah itu boldness-nya dia. Juga Daniel Mananta, ya kan, yang tiba-tiba ganti haluan, yang awalnya host termahal gitu kan di Indonesia, tiba-tiba dia memutuskan untuk berhenti. Ya, saya buat satu channel di YouTube, ya, yang menceritakan tentang perjalanan spiritualnya banyak artis ataupun selebriti, ya, yang juga ingin menginspirasi banyak orang. Nah ini boldness-nya masing-masing orang. Dan saya percaya karena bisnis itu sekarang menjadi sangat personal, ya, kita punya boldness-nya kita masing-masing. Ya, seperti kata Pak Andi tadi, bold, berani menonjol. Ada sesuatu di dalam diri kita itu yang bisa menjadi sesuatu yang menonjol, dan itu bisa jadi solusi, bahkan jadi sesuatu yang luar biasa. Artinya apa sih?
kita tinggal menjadi diri kita sendiri. Ya, bukan soal hanya wah saya passion ini dan itu, enggak. Tetapi itu bisa lebih dalam kalau kita mengerti dan fokus kepada apa sih tujuan hidup kita gitu. Karena saya percaya kita ada itu pasti ada tujuan hidup. Ya, kita ada itu pasti ada tujuannya. Gitu. Kalau ada yang mungkin di sini pintar untuk mengelola, wah berarti sangat bagus akan mengelola sesuatu, mengelola bisnis di dalam operasional. Tetapi ada tipe-tipe yang sangat jago gitu ya, mungkin yang melihat peluang pasar, tapi memang kapasitasnya untuk investasi misalnya, bukan untuk mengelola. It's okay, apa-apa. Cari rekan yang bisa mengelola, kan gitu kan. Jadi setiap kita itu pasti punya boldness, ya, pasti punya otentisitas yang saya percaya pasti luar biasa. Ya, jadi diri kita sendiri aja gitu. Ya, nggak usah bingung dengan yang lain dulu. Ya. Karena kebanyakan begitu orang menghadapi masalah yang selalu dicari adalah jalan keluar. Padahal jalannya di dalam seringkali. Ya. Kadang-kadang kita nggak perlu cari jalan keluar, Bapak Ibu. Karena kadang-kadang seringkali jalannya itu ada di dalam. Jadi kita sendiri sebetulnya. Kita ini punya satu keunikan yang berbeda-beda. Ya. Jadi, ya, artinya apa? Kalau kita bicara bold and balance tadi, bold itu jadi otentik, balancingkan dengan apa? Ya jadilah profesional. Ya. Tidak bisa bisnis terus kemudian wah saya pokoknya jadi otentik aja. Ya, tetap artis juga butuh di manajerin gitu kan. Karena butuh profesional Bapak Ibu. Bisnis berarti harus belajar finance. Iya. Saya itu paling nggak suka yang namanya finance Bapak Ibu. Tapi mau tidak mau saya harus belajar kan. Harus ngitung. Kalau nggak ngitung nanti nggak tahu tuh untung atau enggak gitu. Harus profesional, harus mengerti yang namanya manajemen. Yes. Harus ngerti yang namanya marketing. Jadi profesional. Ya. Pak, saya nggak bisa menguasain semuanya. Oke, panggil profesional kalau gitu. Berpartnerlah dengan orang yang mengerti. Mungkin ada yang berpikir, waduh, dunia digital susah banget nih. Sosmed itu bukan bidang saya. Ya, panggillah anak-anak muda yang mengerti sosmed. Tapi artinya bahwa bisnis kita nggak bisa hanya bold karena kita punya otentisitas gitu ya. Keren, berani menonjol, iya. Tapi tetap harus diseimbangkan. Jadilah profesional, Bapak Ibu. Ya. Di bagian-bagian mana yang kita belum profesional? Ya, kita harus buat itu jadi profesional. Ya. Jadi ini saya berharap prinsip bold and balance yang selama beberapa tahun ini akhirnya saya mengerti, iya ya, ini ternyata salah satu wisdomnya gitu dalam bisnis supaya bisnis kita itu bisa sukses. Dan itu bisa kita terapkan juga sebetulnya dalam diri kita sendiri. Nih misalnya si Ernest Prakasa nih, ya. Saya soalnya salah satu pengagumnya, ya dia kan seorang sutradara yang terkenal, dia awalnya dari stand up comedy gitu. Tapi tidak bisa berhenti hanya di dia. Maksudnya, oh iya saya sukses menjadi seorang stand up comedian gitu. Nggak bisa. Atau saya sukses menjadi seorang sutradara. Dia berpikir terus gimana caranya supaya saya tetap bisa profesional. Ya dia mengembangkan sendiri manajemen yang profesional. HHH Corp itu yang menaungi sekian banyak stand up comedian, bahkan dia sekarang bikin konten apa dan sebagainya. Nah, itu dia lakukan supaya apa? Supaya dia sadar bahwa saya tidak boleh hanya sekedar punya otentisitas. Saya harus menyeimbangkan dengan manajemen yang profesional juga gitu. Terus dia berpartner dengan partner-partner yang terpercaya, bahkan dia bekerja sama dengan produser-produser yang terkenal dan sebagainya. Supaya apa? Supaya apa yang ada di dia itu bisa keluar atau bisa di-deliver ya, bisa menjadi sesuatu karya yang luar biasa ketika dia bisa berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain yang profesional di bidangnya. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu punya gitu ya. Saya yakin itu pasti banyak gitu. Banyak sekali malahan. Nah, sudahkah itu menjadi sesuatu yang kita hidupi dan kita buat? Ya. Dan apakah kita sudah bisa membalancekan
ya, membalancekan dengan sesuatu yang profesional. Ya. Kalau ini dua-duanya kita jalankan, saya yakin itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya mau cerita sedikit ini tentang bisnis saya sendiri, ya. Semoga ini bisa jadi contoh juga karena saya juga menghidupi gitu ya. Ini adalah Mena Cookies, ya. Sebetulnya ini dari mama saya sendiri, ya, dari ibu saya sendiri, ya. Dan dia mulai membuat yang namanya kue kering ini mulai tahun 74, Bapak Ibu. Ya, sejak dia kelas 6 SD. Ya. Jadi baking itu adalah hidupnya mama saya, kurang lebih seperti itu. Ya. Dan kalau sekarang ada Mena Cookies ini, kami sudah ada di 4 kota distributor, ya, 5 kota, maaf. Di Jakarta, di Surabaya, Bali, Malang, dan juga di Samarinda. Itu karena ada seseorang, ya ini mama saya sendiri, yang dia memang sangat mencintai dunia baking. Passionnya dia di situ. Tetapi dulunya bisnis ini itu hanya bisnis musiman. Hanya pada saat Lebaran dan Natal. Ya, karena di luar musim itu ternyata kue kering tidak sebegitunya. Ya, tidak bisa dijual bagus, kurang lebih seperti itu. Ya. Tetapi pada tahun 2011, ya, ketika saya sudah menjadi konsultan juga, akhirnya kami memutuskan untuk ayo diseriusin yuk gitu ya, diseriusin untuk ini bisa menjadi satu bisnis. Otomatis butuh produk yang lebih profesional, branding marketingnya lebih profesional, semua kita tata. Meskipun di 3,5 tahun awal ternyata tidak seperti yang kami inginkan, ya, belum bisa berkembang. Sampai akhirnya 2014-2015 itu adalah titik di mana ketika yang namanya Ram Cookies itu, yang tadi saya perlihatkan itu menjadi kunci di mana momentum di mana akhirnya bisnis ini bisa menjadi bisnis yang sepanjang tahun itu benar-benar bisa dinikmati. Ya, ini adalah sebuah cerita gitu ya. Nah, harus bold ya, brandingnya harus keren, marketingnya harus keren, kerjasama dengan ini, itu, dan sebagainya. Yes, tapi tetap kita harus membalancekan. Karena saya jualannya lewat online, ya Shopee-nya harus saya kejar untuk bisa jadi Shopee Mall. Kenapa? Karena di situ konsumen akan jadi semakin percaya, gitu kan. Kalau misalnya di Tokopedia, gimana caranya saya bisa jadi toko official store, dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kita kejar juga. Jadi menjadi berbeda, menonjol dan keren, yes, itu adalah satu hal. Tetapi di sisi yang lain, ya kita harus siapkan juga apa yang bisa membuat kita itu jadi balance dengan semua yang kita lakukan prosesnya. Ya, bahkan kami juga harus berpikir beberapa 2 tahun yang lalu, ini gimana nih kalau produksinya dengan manusia terus, nggak bisa, kita harus beli mesin dan sebagainya. Dan itu akhirnya berhasil kita balancekan, dan luar biasanya ya puji Tuhan, jadi selama masa pandemi akhirnya kami tidak turun, malah kami naik gitu ya, karena ada satu momentum di mana memang akhirnya semua orang itu karena di rumah semua, mereka butuh hampers, mereka butuh sesuatu yang bisa diantar, bisa diberikan jadi gift dan sebagainya. Ternyata Mena ini mendapatkan satu peluang gitu ya. Ya, di mana memang kami harus berjuang dengan keras, membalancekan dengan apa? Kami akhirnya berusaha bekerja sama dengan pihak logistik gitu kan, gimana caranya supaya bisa diantar ke seluruh Indonesia, jangan sampai cookiesnya itu hancur atau remuk di tengah jalan gitu kan. Nah, itu semuanya harus kami pikirkan supaya tetap bisa balance. Ya. Dan memang akhirnya kita punya cerita, kita sempat mewakili Indonesia juga di Hong Kong dan di Paris tahun 2016 karena boldness yang kita lakukan, Bapak Ibu. Oke, saya pada konklusinya ya, kira-kira apa sih ya tipsnya atau apa yang kita bisa pelajari ya, Anda bisa bawa pulang gitu ya hari ini. Yang pertama, saya pengen share bahwa start with the end. Mulailah dengan berpikir akhirnya. Stephen Covey ya di bukunya Seven Habit itu ya,
dia memang sempat share tentang ini juga. Ya ini memang sebenarnya sebuah mindset gitu ya, yang sebenarnya ditulis oleh ya ini Wayne W. Dyer ini. Ya, jadi ini sebenarnya sebuah mindset di mana kita itu diajak untuk coba lihat akhirnya atau ujungnya itu ada di mana. Baru setelah itu kita pikirkan ya apa yang harus kita persiapkan. Karena mindset ini akan membantu kita untuk tahu apa yang harusnya kita lakukan gitu ya. Kalau kita tahu ujungnya kemana. Simpelnya seperti ini Bapak Ibu. Seandainya nih kita ini mau ke Bali gitu ya. Anggaplah kita mau berlibur ke Bali. Kan kita langsung berpikir gitu kan. Oke, kalau saya mau ke liburan ke Bali, apa yang harus saya persiapkan? Dengan siapa saya pergi ke sana? Saya lewat jalur udara, darat. Nah, akhirnya kita bisa menata. Kita bisa jadi tahu prioritas apa yang saya harus siapkan. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Ya, oh harus tes swab ya, harus antigen dulu atau PCR. Nah, akhirnya kita bisa mempersiapkan semuanya karena kita tahu ujungnya kemana. Nah, tetapi yang saya pengen share ke Bapak Ibu, start with an end itu juga bicara soal saat ini untuk bisnis. Coba berpikirlah dan carilah ke ujungnya, yaitu ke konsumen atau end user Bapak Ibu. Apa maksudnya? Karena kalau Bapak Ibu semua lihat gitu ya, semua sekarang itu berupaya untuk bisa direct ke konsumen, langsung bersentuhan dengan konsumen, gitu ya. Makanya kenapa kok orang berlari-lari semuanya masuk ke online? Karena di online itu adalah salah satu cara di mana produsen dan konsumen tuh langsung bertemu. Ada wadahnya memang gitu ya. Yang dulu mungkin harus lewat toko dulu gitu kan. Misalnya saya punya produksi barang tertentu, barang A gitu. Saya harus lewat toko, baru toko ketemu dengan ini. Tapi sekarang semuanya itu berpikir untuk gimana caranya connect dengan konsumen. Kenapa? Karena apa yang dimaui oleh konsumen, apa yang tanggapan konsumen tentang produk kita atau jasa kita, itu penting untuk kita pelajari. Sehingga kita bisa mengevaluasi apakah memang saya sudah memberikan solusi yang tepat. Ya. Saya mau kasih contoh ini yang sebenarnya sempat menimbulkan pro dan kontra, tapi ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu. Ya, mungkin ada yang tidak setuju gitu ya dengan polanya. Tiba-tiba kok Pizza Hut ini kok gimana sih kok bisa jualan di jalan-jalan gitu kan, tiba-tiba Chatime juga bisa jualan di jalan-jalan gitu, yang dulunya mungkin banyak yang di mall dan sebagainya, tetapi ketika mall tutup mau tidak mau mereka harus melakukan ini. Tapi ini bukan karena desperate ya Bapak Ibu. Bukan karena desperate tidak ada yang datang di outletnya mereka, enggak. Bahkan sekarang ketika PPKM-nya sudah turun gitu ya, orang-orang sudah balik lagi makan, bisa dine in meskipun dengan prokes yang ketat. Pizza Hut tidak menurunkan ini loh, aktivitasnya untuk berjualan tetap di luar. Kenapa? Karena ternyata mereka berpikir untuk bersentuhan langsung dengan konsumennya. Start with the end. Karena mereka berpikir, loh ternyata ya dengan saya langsung berjualan di pinggir jalan ini ketemu langsung dengan konsumen, mereka jadi banyak tahu gitu loh tentang konsumen itu seperti apa, caranya mereka membeli. Tepat nggak sih saya dengan berjualan 4 pizza dengan harga 100.000 ini dan sebagainya. Itu mereka evaluasi terus Bapak Ibu. Ya, jadi kadang-kadang mungkin kita bisa nggak setuju, wah masa brand sebesar ini jualan di pinggir jalan gitu. Tapi ini sesuatu yang strategis juga ternyata gitu. Karena mereka tuh tetap berpikir, saya harus ketemu dengan konsumen saya nih. Gimana caranya ya? Berputar otak. Gimana caranya konsumen bisa dapat produk-produk saya? Coba pikirkan itu Bapak Ibu. Kalau dulunya mungkin kita tuh nyaman dengan memproduksi, setelah itu mungkin ada distributor dan sebagainya. Mungkin sekarang kita harus berpikir, bisa nggak ya saya bisa ketemu langsung dengan konsumen saya? Ya. Yang kedua, ya be bold. Balik ke core Anda. Gitu ya. Kembali kepada apa sih otentiknya saya? Otentiknya Anda di mana? Lah kalau perusahaan gimana Pak? Ini nih salah satu contoh yang menarik. Bapak Ibu tahu Blibli kan ya? Di tahun lalu mereka dapat 8 penghargaan kalau nggak salah sebagai e-commerce atau marketplace dengan customer service terbaik. Luar biasa, itu the best contact center Indonesia gitu.
Kenapa? Karena Blibli ini grupnya Jarum, ya, grupnya BCA. Dan kita tahu BCA itu customer service-nya luar biasa. Apa yang saya mau cerita di sini? Bapak Ibu, persaingan marketplace e-commerce itu sebegitu dahsyatnya. Ya kan? Shopee, Tokped, Lazada itu sebegitu kuatnya. Kalau ada Blibli, kira-kira seberapa banyak sih kita yang menggunakan aplikasi Blibli? Mungkin tidak banyak, mungkin. Tetapi kemudian Blibli berusaha menciptakan satu keunggulannya dia. Di mana? Di customer service. Dan itu dia tidak butuh sesuatu yang susah. Kenapa? Karena di grupnya Jarum dengan BCA-nya, BCA sudah punya itu. Apa? Customer service yang luar biasa. Makanya Blibli ini berhasil mendapatkan penghargaan karena dia tahu gitu loh. Itulah yang dibutuhkan oleh konsumen. Jadi dia grup ini istilahnya gitu ya, kembali ke core-nya dia, kembali ke apa yang menjadi otentiknya dia, customer service. Dan itu malah menjadi satu yang bold buat Blibli. Ya. Termasuk apa lagi? Nah ini Indomaret, ya kan? Indomaret ini kan sebenarnya kan bisnisnya apa sih? Logistik, Bapak Ibu. Ya, Indomaret itu bukan menjual produk sehari-hari atau bisnisnya franchise-nya sebenarnya. Tapi bisnis utamanya Indomaret ya logistik. Ya kan? Logistik karena dia distributor barang-barang dari seluruh Indonesia. Makanya dia kemudian mencoba untuk memperluas bisnisnya dengan apa? Indopaket. Ya pastilah dia sudah punya jalurnya sendiri gitu kan. Dia juga bisnisnya bisnis logistik. Ya kalau dia melebarkan ini, dia kembali kepada core-nya. Dia kembali kepada boldness-nya. Kekuatannya dia itu. Dia nggak bingung-bingung untuk bikin sesuatu yang aneh gitu. Enggak, itu boldness-nya dia. Dia memperkuat. Tinggal disesuaikan dengan konteks yang ada sekarang. Kenapa kok sekarang butuh paket? Ya semua orang sekarang mengirimkan apapun karena lagi pandemi gitu kan. Dan yang terakhir, ya ini waktunya kolaborasi Bapak Ibu. Ya, sharing ekonomi. Ya, kita tidak bisa melakukan semuanya itu sendirian sekarang. Waktunya kita berkolaborasi. Ya. Nah, ini salah satu contohnya aja. Ya, Bapak Ibu tahu kan perusahaan Hilton yang segitu luar biasanya sudah 100 tahun. Ya. Dalam waktu 93 tahun mereka itu berhasil membangun 610.000 kamar di 88 negara. Tetapi Airbnb yang menggunakan prinsip sharing ekonomi, ya Airbnb kan nggak punya properti sebenarnya. Properti yang digunakan ya punyanya kita sebenarnya. Dalam waktu 4 tahun saja sudah melebihi Hilton. Kecepatannya jauh lebih luar biasa. Ya. That's why sekarang waktunya kolaborasi Bapak Ibu. Ya. Ini aja sampai aneh sebetulnya kan. Ini ada Jeremy Beauty ini kan di bidang skincare dan sebagainya. Kok bisa-bisanya kolaborasi sama KFC? Mungkin nggak ada yang berpikir gitu ya. Kok bisa ya? Emang apa ini? Apakah baunya bau ayam KFC gitu? Skincare-nya atau... Tapi it happen. Ya kan? Sandal Swallow yang kita tahu ternyata berkolaborasi dengan Tahi Lalats. Ya, mungkin ada yang tahu di sini Tahi Lalats, ya kan, di Instagram yang sangat fenomenal juga. Semuanya berkolaborasi Bapak Ibu. Ya, kalau memang tadi Bapak Ibu bilang mungkin, wah saya kuatnya di satu hal, saya punya boldness nih. Ya, mungkin saya manajemennya kurang. Oke, cari aja partner, ya, yang bisa membuat kita jadi profesional. Butuh sosial media, banyak agensi, ya bekerja samalah gitu kan. Supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita punya, dan saya yakin kita bisa menang. Ya, kita bisa menang. Ya, tidak hanya berhasil melewati, tapi saya yakin karena di new normal kita punya opportunity yang sama, saya yakin kita bisa meraih kesuksesan juga, ya, Bapak Ibu. Oke, saya berhenti sampai di sini. Ya, kalau ada kekurangan minta maaf, tapi hopefully semuanya bisa terinspirasi dan dapat pencerahan. Ya, terima kasih. Saya kembalikan ke
rekan dari MSI. Baik, terima kasih Pak David. Sangat ini ya, insightful sekali ya. Banyak pengetahuan-pengetahuan baru, terutama mungkin saya ya, yang atau teman-teman lain yang mungkin masih awam di dunia bisnis, dan kita pikirnya menyalahkan keadaan gitu ya. Kayaknya pandemi percuma deh, kita bisnis apapun pasti rugi. Ternyata kalau kita menerapkan cara yang tepat begitu ya, kita mengumpulkan boldness kita tuh juga bisa bertahan begitu ya, bahkan sukses di tengah pandemi. Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Kak Devia, apakah memungkinkan untuk open mic, open cam? Oke, saya wakilkan aja ya. Ini dari Kak Devia Putri. Bagaimana menentukan boldness atau sesuatu yang akan ditonjolkan? Mana yang lebih didahulukan, menjalankan bisnisnya dulu, lalu menemukan boldness-nya, atau kita menentukan boldness dulu untuk membangun bisnis? Silahkan Pak David. Baik. Pada prinsipnya, oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Saya yakin ini juga pertanyaan banyak orang sebetulnya gitu ya. Mulai mana dulu ini, telur atau ayam? Sejujurnya tidak ada yang salah ya, mau mulai dari manapun. Tetapi ketika kita membuat suatu bisnis gitu ya, kita kan selalu pasti berpikir gimana caranya kita tuh punya sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan bisnis yang lain gitu kan. Apa nilai-nilai yang kita bisa berikan kepada konsumen kita yang membuat kita itu akan berbeda dan tampil menonjol. Itu kan sebenarnya kan prinsipnya kan seperti itu. Jadi kalau misalnya pertanyaannya bisnisnya belum ada, ya lebih baik cari boldness-nya dulu. Tetapi kalau sudah menjalani bisnis, carilah sebetulnya apa yang bisa membuat kita itu menonjol dan bisa berhasil di pasar, dan itu menjawab solusi buat konsumen kita, buat pasar kita. Gitu. Dan kalau ditanya caranya gimana, kadang-kadang itu kita memang tinggal jujur aja sih sama diri kita sendiri. Maksudnya apa? Saya ini bukan orang operasional, Bapak Ibu. Ya. Jangan suruh saya masuk ke operasional. Apakah saya tidak bisa sama sekali? Bisa. Tapi saya jadi sangat menguras energi dan tenaga untuk masuk ke operasional. Ya. Makanya saya memperlengkapi tim saya dengan orang-orang yang memang kuatnya di operasional. Karena saya memang tipe orang yang bisa mengkonsep, saya memberikan satu guidance, membuat blueprint-nya. Setelah itu saya butuh delegasikan itu ke orang lain. Nah, itu kan saya harus jujur sama diri saya sendiri gitu. Boldness saya itu ada di mana gitu. Sama dengan cerita Mena itu juga, mama saya itu sebenarnya sejak tahun 2074 sampai 2011 itu sebenarnya karena bisnisnya itu masih bisnis kue keringnya itu cuman Lebaran dan Natal. Akhirnya mama saya ya buka toko. Tapi ketika saya tanya, jujur deh gitu loh, karena anak-anaknya sudah pada kuliah semua, udah kerja semua, akhirnya kan saya bicara dengan mama saya, sudah, karena kan mama sudah nggak punya tanggungan nih, jujur aja, happy nggak sih dengan jaga toko? Nggak happy. Happy-nya apa? Bikin kue. Ya sudah, ayo bikin kue. Ya, oke, semoga itu membantu. Ya, kalau ada yang mau ditanya lagi silakan. Ya, saya kembalikan. Oke, sudah terjawab ya Kak Devia ya. Ini udah ada yang raise hand juga. Kebetulan tadi sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat dan lumayan panjang begitu ya. Mungkin boleh saya undang untuk Pak Erik, boleh kalau mau on cam dan juga open mic bertanya langsung. Selamat malam Mbak Nani dan Pak David Setiawan. Selamat malam Pak Erik. Saya Erikson Pak dari Jakarta. Maaf ya. Pak, saya nggak bisa on cam karena di tempat saya hujan Pak. Takutnya sinyalnya nggak lancar turun-turun. Ya Pak internetnya. Iya. Oke. Pak, kan saya pengen nanya nih Pak. Ini kan Bapak bisnis kan sudah cukup lama ya Pak ya. Dan pasti kan Bapak sudah paham tentang bagaimana strategi, lalu promosinya. Nah Pak, saya pengen nanya, untuk pertama, bagaimana Pak seharusnya peran mahasiswa muda atau generasi milenial menciptakan semangat bisnis Pak? Generasi milenial menuju sukses di masa era industri digital 5.0, serta pandemi COVID-19 ini terutama dalam menghadapi bonus demografi
yang akan datang. Lalu kedua nih Pak, bagaimana Pak kita dapat bersaing di era 5.0 dengan target yang relevan ke arah milenial? Apakah tetap sama dengan program yang telah ada Pak? Atau improve program yang terbaru dari segi marketnya untuk menarik perhatian pembeli Pak? Karena kalau kita lihat nih Pak ya, saat ini kan banyak para UMKM tuh banyak yang baru dan banyak yang sudah lama, mereka pada gulung tikar Pak. Karena mereka tidak tahu segi marketnya mau tujuannya kemana, segmen A, B, C, D, mereka tidak tahu Pak. Nah itu bagaimana Pak untuk para UMKM atau pembisnis untuk improve programnya Pak, itu saja. Sukses Pak David dan Mbak Nani, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya jawab langsung Mbak Nani. Iya, boleh Pak David. Baik, Pak Erik, pertanyaannya memang sangat ini ya, panjang dan berat ini. Oke. Ya, saya menyadari Pak ya bahwa ini memang bukan tugas yang mudah gitu ya. Dan ini membutuhkan banyak pihak. Banyak pihak itu artinya bahwa tidak bisa UMKM memang itu dibiarkan sendiri. Ya, harus ada support sistemnya. Artinya bahwa kalau tadi Bapak menyebutkan mahasiswa gitu ya, berarti kan salah satu yang memang harus bergerak ini adalah edukasi, ya, akademisi juga harus bergerak ke sana juga gitu. Artinya kita memang, mohon maaf, saya jujur aja memang harus bilang bahwa sistem pendidikan kita itu sangat jauh dengan kondisi industri, gitu kan. Ada gap yang sangat besar gitu antara apa yang kita pelajari dengan kondisi realita yang ada di industri. Nah, karena kebetulan saya mengajar juga di Universitas Ciputra, ya, saya melihat sekali bagaimana para dosen, dekan dan sebagainya di Universitas Ciputra pun itu berusaha sedemikian rupa untuk bisa menjembatani gap itu ya, supaya mahasiswa ini tidak hanya dibekali secara akademis, tetapi mereka juga paham bahwa yuk ngelihat juga gitu loh, bahwa industri itu seperti apa yang harusnya kita lakukan. Ya. Tetapi Ciputra tidak bisa bergerak sendiri kalau tidak ada rekanan industrinya, gitu kan? Makanya kemudian mereka berupaya, sama seperti saya juga, karena saya seorang praktisi, akhirnya saya diundanglah untuk mengajar juga. Kenapa? Karena di pihak akademisi mungkin mereka sudah punya satu pakem gitu ya. Nah, mereka berusaha melibatkan orang dari luar, dari industri yang bisa menjembatani gap itu. Dan kedepannya, kalau tadi Pak Erik tanya, jujur Pak, ini keterlibatan komunitas seperti Rotary ini gitu ya, bahkan MSI, terus kemudian keterlibatan pemerintah itu juga sangat dibutuhkan gitu untuk membuat satu ekosistem bagi UMKM supaya apa yang mereka bisa lakukan, mungkin ada produk atau jasa atau apapun yang membuat mereka bold, itu jangan sampai akhirnya itu harus menutup bisnisnya hanya karena tidak dikelola dengan profesional. Hanya karena mereka tidak mengerti bagaimana meleverage atau meningkatkan bisnisnya mereka. Ya, karena saya banyak sekali menemukan ya, karena selama kurang lebih 13 tahun ini saya banyak klien yang ya UMKM juga gitu ya. Awalnya mereka dari nol atau dari satu outlet atau apa, terus kemudian mereka berkembang. Selalu challenge-nya adalah satu, mereka tidak tahu bagaimana caranya membuat dari satu menjadi dua. Karena mereka selalu berpikir bahwa, waduh, berarti kerjaan saya double, tambah ini, nggak begitu kan? Akhirnya begitu semua, gitu loh. Nah, mereka ini butuh bantuan. Atau misalnya UMKM yang sudah mulai berhasil, tetapi karena keterbatasan dana, keterbatasan investasi, akhirnya mereka juga stop di sana. Ya, jadi mungkin Pak Erik ini mungkin yang punya hati mungkin ini buat UMKM untuk mulai berpikir gitu loh. Pak, gimana caranya kita bisa menciptakan ekosistem? Ya, artinya bahwa UMKM ini harus punya wadah di mana mereka bisa belajar, di coaching gitu kan, diperlengkapi skill-nya. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, mereka juga butuh rekanan
rekanan distribusi gitu kan, rekanan untuk membuat bisnisnya jadi lebih profesional gitu kan, dan termasuk di tingkat tertentu ya mereka butuh pendanaan. Nah disitulah akhirnya UMKM akan bisa growth ya dan bisa berkembang. UMKM kita itu luar biasa ya, dan Indonesia bisa survive buat saya ya karena ada UMKM, jujur aja. Tapi UMKM butuh dibantu ya. Semoga dengan forum-forum seperti ini nanti lahir orang-orang yang memang bisa berkolaborasi bersama-sama gitu ya untuk menciptakan ekosistem yang tepat buat UMKM supaya berkembang ya. Dan kalau tadi Pak Erik menyebutkan 5.0, sebenarnya kuncinya cuma satu Pak, people, planet, profit itu Pak ya. Jadi mulailah dari bicara kesejahteraan orang-orangnya ya, jangan profitnya dulu Pak, people, planet, and profit gitu kan, people-nya dulu dan bagaimana planet kita, which is itu apa yang kita bisa lakukan untuk memberikan sumbangsi tidak merusak lingkungan, tidak merusak bumi kita gitu kan. Dan juga yang terakhir baru kita pikirkan harus profit, bisnis harus profit. Kalau bisnis nggak profit nggak bisa ngapa-ngapain ya. Tapi kita berpikir dari people-nya dulu, people, planet, baru profit. Dan semakin high tech harus semakin high touch ya, harus ada sentuhan manusianya. Oke, saya kembali ke Mbak Nani. Oke, sudah terjawab ya Pak Erik ya. Mengenai tadi kayaknya ada yang menarik deh Pak David, soal UMKM ya. Sebenarnya kan kayak katanya Pak David tadi, Indonesia itu sebenarnya juga maju ekonominya karena supportnya dari UMKM. Nah, tapi kalau saya lihat kayak bisnisnya Pak David tadi ya, kayak Menakukis itu kan apa ya, untuk marketingnya menurut saya luar biasa sih gitu ya. Tadi kan Pak David, ya gimana caranya kalau Shopee ya ngejar sampai ke Shopee Mall begitu ya, ininya pokoknya jadi yang terbaik di setiap platform digital marketingnya lah begitu. Nah, kalau misalnya kita kembalikan ke UMKM Pak, ketika kita memutuskan mau apa ya istilahnya mempromokan dagangan kita di digital marketing yang seperti itu, di e-commerce begitu, itu kan sebenarnya menurut saya biayanya nggak sedikit ya Pak ya. Nah, untuk bisnis-bisnis kecil itu apakah mungkin mereka itu bisa mendapatkan, kalau tadi katanya Pak David, sebenarnya kita bisa collab dan sebagainya. Tapi ada nggak sih Pak yang bisa diakses untuk bantuan modal begitu Pak kira-kira? Oke. Ya, harusnya yang menjawab ini nih orang-orang finance atau perbankan. Tapi begini, ya, ketika kita di dunia digital, itu ya, di dunia digital, Mbak Nani, itu sebenarnya sangat memudahkan UMKM sebetulnya. Ya, kenapa? Hanya dengan uang 10.000 aja kita sudah bisa beriklan sebetulnya. Di mana? Di Instagram, lewat manapun itu kita sudah bisa beriklan sebetulnya, ya kan? Bahkan yang mungkin gratis itu kalau misalnya kita masuk ke forum atau grup-grup di Facebook dan sebagainya, terus ketika kita sudah diterima di sana, terus kita cerita tentang saya ada produk ini nih. Atau yang paling gampang, WhatsApp grupnya ibu-ibu gitu ya, atau alumni ya, karena saya punya grup alumni juga yang hampir tiap hari ada yang jualan gitu kan. Itu kan sebenarnya kan sarana promosi yang gratis untuk UMKM yang bisa kita lakukan asal kita mau gitu sebetulnya. Jadi otomatis memang untuk semakin berkembang budget marketingnya akan semakin bertambah dan bertambah. Tetapi sebenarnya dengan uang yang sedikit pun gitu ya, mungkin hanya 10.000 per hari, which is itu sebulan cuma berapa sih? 300.000 loh. Itu aja kita sudah bisa beriklan dengan tepat, asal dengan profesional kita tata gitu kan, iklannya harus tepat, harus nyasar yang siapa itu juga harus benar dan sebagainya. Tapi budgetnya nggak harus besar. Jadi artinya UMKM sekarang dimanjakan tuh mana nih ya. Kalau dulu kan pasang billboard aja berapa tuh, ratusan juta gitu kan. Nah, terus pasang iklan di TV, wah miliaran. Tapi kita nggak bisa baca gitu kan, yang nonton siapa, yang lihat siapa. Sekarang di Instagram 10.000 rupiah kita udah tahu tuh, yang nonton berapa orang, yang klik berapa orang, kelihatan semuanya. Jadi
pasti kalau sekarang itu malah lebih berpihak kepada UMKM. Tinggal diarahkan Mbak Nani. Oke, baik Pak. Tuh ya, jadi buat teman-teman yang punya bisnis yang nggak pede gitu ya, karena masih kecil, gimana nanti digital marketing dan sebagainya, ini dapat pengetahuan baru nih dari Pak David. Hanya dengan 10.000 gitu ya. Kita biasanya nggak ini loh, apa ya, kalau misalnya 10.000 daripada buat ngopi atau apa gitu ya. Kalau misalnya kita punya bisnis, ternyata kita belanjakan untuk iklan di Instagram begitu ya, kita udah bisa baca insight-nya, paling nggak kita dapat brand awareness-nya lah gitu ya. Dan kemudian juga bisa memanfaatkan platform-platform gratis gitu ya, kayak WA Group, mungkin dipromosikan ke grup-grup di teman-temannya, alumni begitu ya. Nah, jadi jangan berkecil hati nih buat pelaku bisnis yang aduh nggak pede nih dengan modal bisnisnya masih kecil begitu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak David sharing materinya hari ini. Benar-benar banyak insight yang bisa kita dapat gitu ya. Terutama mungkin yang mau memulai berbisnis nih, biar nggak takut-takut begitu ya. Kita bisa kok sukses kalau misalnya kita tahu strateginya gitu ya. Oke, karena ini juga sudah hampir jam 8 malam begitu ya. Boleh kita on cam dulu semuanya teman-teman. Kita foto bersama gitu ya. Sebentar, mohon dibantu Mbak Nisa ya. Nah, nanti silakan Bapak Ibu sekalian menghadap ke kamera begitu ya. Kita tahan dulu ekspresinya nih, kira-kira 30 detik begitu ya. Ini ada 3 layer sambil nanti dibantu oleh tim IT kami untuk mengabadikan momennya. Ada saran nih, kira-kira kita mau pakai gaya apa nih? Boleh Pak David? Boleh apa aja nih? Boleh apa aja? Oke, Saya apa ngeliat nih? cuman Pak Dwi tuh. Ngapain tuh Pak? Terus change to life kali ya, tema Rotary tahun ini begitu ya Presabet ya. Boleh, kayak Boleh, gimana boleh. tuh? CVN nih, contohin dong. Kayak gini nih. Oke, Gabungin jadi seperti satu. sebelumnya ya. Kayak gini. Ya. Oke, yang lain boleh, yang belum on cam saya undang untuk on cam gitu ya. Saya gunakan nih, sebentar sambil ditunggu teman saya untuk mengabadikan. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik, sebentar, layar selanjutnya. Ya, sudah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sekali lagi sharingnya buat Pak David gitu ya. Benar-benar menambah pengetahuan kita banget nih. Oke, silakan. Barangkali Pak David ada kegiatan yang lain, mau leave room Zoom ini terlebih dahulu, boleh? Terima kasih Pak David. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga bisa menginspirasi dan lahir bisnis-bisnis yang baru nih. Oke, terima kasih Pak David. Selamat malam. Baik, Bapak Ibu sekalian, segera akan saya share ya link feedback yang akan mendapatkan e-sertifikat di kolom chat. Baik, sudah saya share. Bapak Ibu silahkan diisi dengan benar data yang ada di feedback tersebut, karena nanti nama yang tercantum di sertifikat sesuai di form yang Bapak Ibu sekalian isi. Begitu nanti sudah mengisi, Bapak Ibu akan langsung mendapatkan e-sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Dan apabila nanti belum menerima e-sertifikat dan tetapi sudah mengisi feedback, boleh menghubungi official account WhatsApp di MSI Alpha. Terima kasih. Too far, I know we'd be alright. I know we would be alright if you were by my side and we stumbled in the dark. I know we'd be alright. I know we would be alright, 'cause if we lost our minds and we took you way too far, I know we'd be alright.
And I love it when you go crazy. You take all my inhibitions. Baby, there's nothing holding me back. You take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions. Baby, there's nothing holding me back. There's nothing holding me back. There's nothing holding me back. You've got a hold of me, don't even know your power. I stand 100 feet, but I fall when I'm around.